Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dengan NIM 1058411040023. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar mengenai membuat program atau software tentang sistem pakar. Nah, software yang saya buat ini dengan kelompok saya yaitu sistem pakar penyakit paru-paru dengan metode forward chaining. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang apa sih itu metode forward chaining, dan kenapa saya memilihnya untuk memasukkan ke dalam program saya. Oke, untuk pengimplementasinya ke dalam program atau software nanti dijelaskan oleh teman kelompok saya. Di sini saya hanya menjelaskan forward chaining itu apa dan bagaimana. Oke, di sini misalnya forward chaining itu adalah metode penalaran dalam sistem pakar yang dimulai dengan data atau fakta yang ada. Nah, contoh data yang fakta itu misalnya faktanya kalau misalnya kita penyakit panas, itu faktanya pasti penyakit kita ambil contoh misalnya penyakit demam. Nah, faktanya itu kita panas, terus meriang, ada juga sebagian orang tidak, tapi misalnya kita ambil contoh saja ya, ini kita ambil contoh saja, meriang, nafsu makan berkurang. Nah, itu misalnya itu adalah data-data atau fakta penyakit tersebut. Jadi nanti si metode forward chaining ini akan maju secara ini ya, mempunyai aturan-aturan sendiri. Misalnya if dan then, jika kondisinya terpenuhi, maka itu disebut dengan forward chaining. Jika data-data atau kondisinya terpenuhi, itu nanti dia akan menghasilkan solusi akhir atau kesimpulan. Jadi dia mengarah maju seperti itu. Kita kumpulkan data, intinya seperti ini. Kita kumpulkan data-data sesuai aturan, nanti dia akan mengeluarkan hasil atau apa ya? Nanti dia mengeluarkan hasil ya, seperti itu. Dia akan mengeluarkan hasil atau solusi akhir bahwa dia misalnya di sini panas ya atau demam lah, istilahnya seperti itu. Misalnya sini demam. Nah, kalau dia kondisi ini terpenuhi, berarti dia betul-betul kesimpulannya dia demam seperti itu. Jadi misalnya eh, metode forward chaining ini dia harus mengumpulkan data dulu atau fakta-fakta terus untuk diuji. Nah, misalnya demam, terus misalnya di sini saya di sistem pakar saya itu mempunyai 3 aturan. Nah, salah satunya TBC, bronkitis dan kanker paru-paru, yang dimana yang dimana penyakit-penyakit ini tidak hanya dibilang seperti penyakit. Nah, itu semua ada data-datanya atau aturan-aturannya itu sendiri. Nah, ini berikut aturan-aturannya ya. Nah, misalnya kalau dia penyakit dari G1 sampai G8 itu aturannya si TBC. Jadi dia nanti jika si pasien mempunyai semua ini, berarti dia 100% kena TBC. Nah, itu seperti itu dia menghasilkan kesimpulan. Jadi mulai dari data-data dulu. Nah, setelah data-data dia menghasilkan data atau fakta. Jadi dia setelah semuanya fakta atau data-data diisi, eh, si pasien nanti otomatis kesimpulannya muncul. Nah, seperti itu untuk jika kondisinya terpenuhi bahwa dia TBC, dia akan masuk ke aturan TBC seperti itu. Itulah kesimpulan dari forward chaining. Nah, intinya kita apa ya namanya? Intinya kita untuk metode forward chaining ini kita mengumpulkan aturan-aturan dulu, tidak serta bilang demam, panas, tinggi, TBC dan lain-lain. Kita kumpulkan data dulu, kita kumpulkan aturan-aturan dulu ya. Kita kumpulkan aturan-aturan dulu sesuai dengan si penyakit, sesuai dengan penyakitnya. Misalnya demam itu aturannya itu seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, dan em,
si pasien itu akan menginput data-data. Pasien harus input data-data dulu ya. Nah, misalnya setelah di aplikasi atau program saya yang buat sama teman saya itu, kalau dia ingin mendeteksi penyakit apa yang ada di dirinya, dia harus masukkan dulu, dia harus diagnosa dulu penyakitnya apa, dia harus pilih dulu fakta-fakta. Fakta-faktanya apa, misalnya misalnya dia nafsu makan kurang. Nah, misalnya ini dia hanya nafsu makan berkurang, tapi dia sudah diagnosa, dia tidak masuk di aturan demam, misalnya dia tidak masuk di aturan demam. Nah, untuk aturan demam dia hanya punya aturan seperti ini. Jadi kalau dia pilih ini, dia tidak masuk ke aturan demam, dia masuk ke aturan lain seperti itu. Jadi intinya si metode forward chaining ini dia itu mengumpulkan data-data dulu sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Nah, jadi dia mempunyai aturan yang ada, tidak semerta-merta misalnya dia kurang nafsu kurang terus dia masuk ke demam, itu tidak masuk akal. Jadi dia punya aturan dulu, kita buat aturannya dulu seperti ini, terus dia menghasilkan data-data atau fakta atau intinya solusi atau kesimpulan sendiri. Ya seperti itu. Sama contohnya program ini. Misalnya dia pilih ini, dia tidak akan masuk ke aturan ini. Karena di aturan ini tidak ada yang namanya seperti ini. Eh, Memang ada, tapi kalau misalnya dia hanya pilih seperti ini, ya biarpun ada seperti ini, ada masuknya juga di sini, tapi dia tidak akan 100% itu dia TBC, tidak. Karena aturannya sudah jelas. Kalau misalnya dia pilih ini, pilih ini, pilih ini, kita pilih satu saja di sini, batuk berdarah, terus dia pilih yang lainnya itu dia pilih semua sini, penyakit si bronkitis, dia pasti 100% kenanya bronkitis bukan TBC seperti itu. Walaupun kena paling 25% dia ini TBC. 80%-nya itu dia bronkitis seperti itu. Ya, semuanya intinya kesimpulannya si metode forward chaining ini yaitu mengumpulkan data-data dulu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, nanti si admin atau pembuatnya itu dia masukkan semua dulu aturan-aturan yang ada. Nanti si user dia akan menginput sesuai dengan penyakitnya atau apa yang dia rasakan. Nanti setelah semua, si metode forward chaining ini akan membuat kesimpulan bahwa dia penyakit ini seperti itu. Jadi mungkin seperti saja untuk penjelasan dari materi algoritma forward chaining. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk lanjutan pengimplementasinya ke program tersebut nanti dijelaskan oleh kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nufariz Ahmad dengan NIM 10844114043. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan implementasi algoritma forward chaining dalam mendeteksi penyakit paru-paru. Nah, yang pertama, langkah yang pertama yaitu memilih gejala, misalnya dengan ID G01, G02, dan G03. Kemudian langkah yang kedua itu melakukan proses diagnosa. Nah, akan menghasilkan hasil yaitu dengan hasil penyakit misalnya TBC dengan tingkat kecocokan 37,5% dengan gejala yang telah dipilih yaitu G01, G02, dan G03 dengan deskripsi batuk berkepanjangan, batuk berdarah, dan nyeri dada. Nah, kemudian untuk penjelasan programnya di sini dengan menerapkan sistem pada tabel aturan yaitu sama dengan penyakit misalnya P01 TBC sama dengan gejala dengan setiap P01 dengan setiap yang gejala yang telah dipilih G02 akan menghasilkan atau berhubungan satu sama lain. Nah,
Dan bagaimana dalam penjelasan programnya? Nah, baik. Setiap hediah yang dibeli dan nama penyakit yang dibeli berdasarkan pada tabel aturan akan melakukan sistem match untuk menghasilkan proses diagnosanya. Nah, dengan melakukan kesimpulan dengan persentase kecocokan yaitu sama dengan match per total rule per 100 akan menghasilkan tabel. Misalnya pada proses pertimbangan tingkat kepercayaan yaitu jumlah gejala yang cocok per total gejala penyakit. Misalnya GX1 sampai GX8 dengan 3/8 kali 100 akan menghasilkan 37,5%. Dengan sistem perhitungan tingkat kepercayaan seperti ini, maka akan menghasilkan kecocokan yang hampir sama dengan tabel aturan, yaitu seperti hasilnya ini 37,5%. Nah, baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.